Perkenalkan, nama saya Noverius Senrate, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 kategori 1 gelombang ketiga di Universitas Negeri Asahan, NIM 23054184. Saya mengajar di SMP Negeri 5 Lahewa Timur, Kabupaten Nias Utara, Kecamatan Lahewa Timur. Hari ini Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 9 dengan materi menyajikan teks diskusi. Demikian perkenalan saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Baik, Pak. Gimana kabarnya? Sehat luar biasa. Baik, terima kasih. Pada anak-anak kami, sebelum kita melanjutkan materi kita pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Siapa bertugas silakan. Baik, terima kasih. Dan sebelumnya mari kita menyerahkan segala aktivitas kita di dalam tangan Tuhan pada saat ini. Siapa yang memimpin kita di dalam nyanyi dan doa? Sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi. Berserah kepada Yesus. Kepada teman-teman semua sekalian. Berserah kepada Yesus. 3, 3. Berserah kepada Yesusku, nurun dan jiwaku.
kami yang berada di atas takhta kerajaan surga yang patut kami puji dan kami sembah. Kami kembali mengucap syukur di hadapan-Mu pada saat ini ya Tuhan atas berkat dan kehadiran-Mu kepada kami semua. Engkau telah menolong kami dan menyertai kami Tuhan dari kami di perjalanan sehingga kami anak-anak-Mu bisa berkumpul di sekolah ini dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, sebelum kami meminta dan memohon kepadamu, kami sangat percaya Tuhan bahwa sungguh banyak dosa yang kami berbuat di hadapan-Mu, baik disengaja maupun tidak sengaja. Ampunilah dosa bagi kami, semoga tidak menjadi penghalang dan penghambat berkat dan Engkau kepada kami semua. Tuhan Yesus, pada saat ini ingat kami anak-anak-Mu sebentar lagi akan memulaikan proses belajar dan mengajar. Bukakanlah hati dan pikiran kami serta akal budi kami Tuhan, agar kami bisa tahu dan memahami apa yang dijelaskan oleh Bapa kepada kami. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat hidup kami. Engkau yang menolong mereka Tuhan dan membimbing mereka sehingga mereka bisa mendidik kami dengan penuh kebaikan dan kasih sayang. Tuhan Yesus, inilah kami pada saat ini, hanya kami serahkan di dalam tangan-Mu yang penuh kuasa dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang tak sempurna ini, kiranya Roh Kudus Tuhan yang selalu menyempurnakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, silakan duduk. Baik, kepada anak kami coba didengarkan namanya. Agus Putra Gia, Hadir Pak. Andifan Pasra Gia, Hadir Pak. Adiaman Zega, Hadir Pak. Beriaman Gia, Hadir Pak. Bimo Rahmadani Gia, Hadir Pak. David Berkas Slamet Gia, Hadir Pak. David Gia, Hadir Pak. Elvi Dewi Francisca Gia, Firwina Lahagu, Hadir Pak. Francisca Ratnasari Gia, Hadir Pak. Hermanto Gia, Hadir Pak. Nica Ella Gia, Hadir Pak. Carolus Dwi Putra Lase, Hadir Pak. Metodius Gia, Hadir Pak. Nofri Nathanael Zaluku, Hadir Pak. Penantian Gia, Hadir Pak. Sonorius Gia, Hadir Pak. Ukilman Gia, Hadir Pak. Yaredi Gia, Hadir Pak. Yaselki Gia. Hadir Pak. Baik, semua hadir hari ini. Hadir Pak. Baik, terima kasih. Dan sebelum kita masuk pada materi yang baru pada saat ini, jadi mungkin anak-anak kami kemarin tidak lupa materi yang telah Bapak sampaikan pada minggu yang lalu, yaitu mengenai teks deskripsi. Ya, tentu dalam hal ini sebentar lagi kita akan ujian. Jadi anak-anak kami harus tahu, harus mengingat bahwa kemarin kita sudah mempelajari apa yang telah saya sampaikan kepada anak-anak kami. Anak-anak kami harus mengulangi di rumah, bukan hanya di sekolah. Nah, baik, sebelumnya marilah kita lanjutkan ya, dan dengan tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Jadi coba diperhatikan, ya, ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Peserta didik mampu menganalisis informasi yang terdapat dalam teks diskusi melalui tayangan PowerPoint dengan tepat dan penuh percaya diri. Peserta didik mampu menyimpulkan informasi yang terdapat dalam teks diskusi berdasarkan struktur di dalam teks diskusi dengan baik dan penuh tanggung jawab. Nah, mungkin anak kami sudah tahu bagaimana yang dikatakan dengan diskusi, ya, diskusi. Nah, saya mau tanya dulu pada anak kami, ya, saya mau tanya, apa yang dimaksud dengan diskusi?
Ya, penantian. Silakan. Menurut saya, Pak, teks diskusi adalah teks yang berisi tentang paparan dari suatu permasalahan, perbedaan pendapat dari penyelesaian atau jalan keluar dari suatu permasalahan tersebut. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi yang lain? Ya, Adiaman, silakan. Diskusi. Teks diskusi menurut saya yaitu teks yang berisi tentang pendapat seseorang mengenai gagasan, ide atau opini yang akan membahas tentang suatu topik. Ya, baik, terima kasih. Ya, silakan Pasra. Menurut saya, Pak, teks diskusi adalah suatu jenis teks yang bertujuan untuk menyajikan berbagai pendapat, sudut pandang atau perspektif yang berbeda terkait suatu permasalahan atau isu tertentu. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang kedua yang saya Bapak sampaikan, apa saja contoh teks yang bisa didiskusikan? Siapa yang bisa? Bisa. Apa saja contohnya? Menurut saya, Ya. contoh dari yang bisa didiskusikan dalam teks diskusi itu tentang pentingnya olahraga untuk kesehatan. Begitu. Baik, ada lagi yang lain? Ada lagi, silakan. Ya, silakan Firmina. Mungkin ada. Contoh yang bisa didiskusikan Pak, seperti tentang kesadaran rakyat Indonesia untuk membayar pajak yang masih sangat rendah. Ya, baik, terima kasih. Mungkin ya Redi bisa. Silakan. Contoh diskusi. Apa contohnya? Menurut saya Pak, dari contoh dari diskusi mendiskusikan sebuah kesehatan dan mendiskusikan tentang olahraga dalam itu. Baik, terima kasih. Ada lagi? Anak, ya silakan Carolus. Menurut saya, Pak, Ya, bahaya merokok bagi pelajar, di mana pada topik atau judul ini para peserta diskusi bisa mengadu argumen secara memberikan opini atau tanggapan. ya baik, terima kasih. Satu orang lagi. Ya, silakan penantian. Ya, silakan. Menurut saya, Pak, yang menjadi diskusi dalam suatu teks ini yaitu permasalahan yang dihadapi banyak orang, contohnya permasalahan ekonomi. Ya, terima kasih. Jadi itu contoh salah satu daripada diskusi itu, contohnya permasalahan merokok. Bagaimana cara ya mengatasi? Contohnya lagi seperti siswa itu kalau merokok, ya apa yang diakibatkan bisa didiskusikan, diselesaikan permasalahan. Nah, tadi disampaikan oleh kawan-kawan mengenai diskusi, membahas suatu masalah, ya, membahas suatu masalah, memecahkan suatu masalah. Nah, itu yang dikatakan dengan diskusi. Baik, coba diperhatikan di sini, ya, ini coba dilihat nanti. Merupakan sebuah teks yang berisi tentang sebuah wacana mengenai suatu permasalahan. Teks diskusi membahas sebuah isi permasalahan yang berisi dua argumen, yaitu argumen setuju dalam kurung pendukung, ya, dan argumen tidak setuju atau dalam kurung menentang. Nah, jadi tujuan diskusi untuk menyampaikan pendapat pada pembahasan suatu isu sampai mendapat kesepakatan dari kedua pihak yang didiskusikan. Ya, penjabaran tujuan teks diskusi secara spesifik adalah sebagai berikut: menguji bukti, sistem nilai, opini, dan respon dari suatu permasalahan. Ya, struktur teks diskusi yang pertama di sini adalah pendahuluan atau isu. Isu adalah unsur dalam teks diskusi yang berisi gambaran atau fenomena permasalahan yang
dibahas dalam kegiatan diskusi. Yang berikutnya yang kedua adalah rangkaian argumen. Ya, ketika akan berdiskusi, tentunya kita punya latar belakang atau alasan di balik kenapa kita harus berdiskusi. Yang berikutnya kesimpulan atau saran. Simpulan dalam teks diskusi adalah rekapitulasi hasil, rekomendasi atau solusi dari permasalahan yang sudah dibahas. Ya. Nah, jadi itu. Ya. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, bagaimana contoh. Ya. Nah, di sini ada contoh diskusi. Ya, contoh teks diskusi, haruskah, nah coba diperhatikan, haruskah surplus pangan di Dayagu? Nah, struktur pendahuluannya, ya, coba diperhatikan. Ya, kebutuhan dasar manusia terdiri dari atas kebutuhan pangan dan sandang. Ya, itu artinya sebelum memenuhi kebutuhan yang lain. Ketiga kebutuhan itu yaitu kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal harus dipenuhi lebih dulu. Ya. Sayangnya bahkan kebutuhan dasar pun masih menjadi masalah yang sampai saat ini tidak mudah untuk dipecahkan, terutama terkait dengan kebutuhan makanan. Ya, jadi ini coba diperhatikan isi FAO ataupun Organization, ya. Nah, sebagai organisasi pangan internasional tercatat bahwa angka malnutrisi di dunia masih tinggi, termasuk di Indonesia. Setidaknya pada tahun 2016 tercatat sebanyak 19,4 juta penduduk Indonesia mengalami malnutrisi. Di waktu yang bersamaan Indonesia menjadi negara-negara peruang makanan kedua terbanyak di dunia. Ya. Nah, jadi ini contohnya bahwa ya. Jadi coba diperhatikan, makanan-makanan yang dibuat tersebut berasal dari sisa makanan satra perusahaan atau perkantoran, restoran, bisa sisa makanannya. Apakah sisa makanan ini sebegitu tidak berharganya sehingga harus dibiarkan membusuk begitu saja di tempat sampah, ataukah ya cara lain untuk memberdayakannya? Nah, jadi ini coba diperhatikan, bisa dibaca kan di atas penjelasan itu. Ya. Nah, baik, coba disimak. Di sini ada videonya. Coba deh. Coba diperhatikan. Apa itu diskusi? Ya. Coba diperhatikan, disimak, itu mereka sedang berdiskusi.
Ya, itu pengertian diskusi. Ya, suatu interaksi komunikasi yang terjalin antara dua pihak. Ya, atau individu dengan individu. Ya, antara individu dengan antar kelompok. Ya, jadi itu yang dikatakan dengan diskusi. Nah, jadi intinya dari pengertian diskusi yaitu bertukar ide atau gagasan dan pendapat mengenai sebuah topik. Nah, ini coba dilihat, itu mereka sedang berbicara, sedang diskusi. Ya, ini teks diskusi sebuah tulisan yang memberikan dua pendapat yang berbeda, baik pro atau mendukung maupun kontra atau benar. Nah, berikutnya coba diperhatikan. Apa tujuannya? Tujuan dari diskusi adalah untuk mencapai kesepakatan atau kesepahaman gagasan atau pendapat dari beberapa pendapat pro atau kontra. Ya. Jadi coba perhatikan. Ciri-ciri dari teks diskusi itu Mempunyai ciri-ciri. Ya. 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 Nah, coba diperhatikan struktur. Ya, tulis dari atas isu. Enggak. Ya, yang kedua yang ketiga Menerangkan unsur. yaitu menerangkan unsur kebahasaan. Bagaimana bahasa kita di dalam diskusi. Ya. Tentu menggunakan bahasa yang satu dan sopan. baiklah demikian. Nah, jadi demikian tampilan daripada video mengenai masalah diskusi. Ya, jadi itu materi kita pada saat ini. Ya, sekarang kita melaksanakan. Setelah saya jelaskan kepada anak kami, mungkin nanti anak kami bisa memahami, maka kita akan coba bentuk kelompok. Mungkin ada yang perlu ditanyakan oleh anak-anak kami setelah Bapak jelaskan tadi materi yang saya sampaikan. Dan sekaligus juga anak kami telah melihat video tadi. Silakan kalau ada yang perlu ditanyakan. Ya, silakan ya, ready. Baik Pak, tadi kita telah membahas tentang argumen inti dari teks diskusi. Nah, pertanyaan saya Pak, apa yang dimaksud dengan argumen inti dari teks diskusi? Baik, pertanyaan yang bagus. Silakan, mungkin ada anak kami sudah bisa menanggapi pertanyaannya. Silakan anak kami yang penantian dulu. Menurut saya, Edi, argumen itu adalah sebuah pendapat yang disampaikan seseorang untuk bertukar pikiran supaya mendapatkan topik atau tujuan yang sudah ditentukan. Baik, terima kasih. Ada lagi? Ya, sini silakan. Menurut saya, argumen itu adalah ide atau pendapat buah pikiran yang disampaikan seseorang kepada orang lain, sehingga mereka bisa menukar pikiran sehingga bisa mendapatkan jawaban yang lebih
Baik, terima kasih. Ada lagi silakan. Menurut saya argumen dari kunci diskusi itu pendapat, gagasan atau opini seseorang mengenai topik yang dibahas dalam teks diskusi. Ada lagi yang lain, rekan kelompok lain? Ya, silakan. Menurut saya, Pak, argumen itu adalah sebuah gagasan yang diutarakan dari isi hati seseorang. Baik, terima kasih atas pendapat yang disampaikan oleh kami. Jadi bisa kita simpulkan bahwa diskusi itu adalah merupakan suatu gagasan atau ide ya untuk memadukan sebuah kesimpulan atau mengambil satu kesimpulan dalam suatu permasalahan sehingga timbullah yang dikatakan dengan diskusi. Jadi Anda harus menggarisbawahi bahwa ide ya pendapat sebuah masukan yang diberikan oleh seseorang. Jadi itulah yang dikatakan dengan diskusi, memecah-mecahkan suatu masalah. Ya, baik, sudah jelas di situ. Sudah. Bagaimana anak kami sudah jelas? Sudah. Ada lagi? Ya. Kita akan coba teruskan, ya. Ini nanti KPD-nya dikerjakan per kelompok. Ya, silakan dikerjakan. Kalau ada nanti yang kurang paham, bisa ditanyakan sama Bapak. Bagaimana kelompok 4 nih ya? Gimana? Bisa, Sudah, Pak. Pak, bisa. Kelompok 1 mana tadi kelompok 1? Gimana, udah siap? Nah, lagi ya? Baik, kepada anak kami sebelum kita melanjutkan materi kita untuk presentasi anak kami nanti, maka mari kita melaksanakan dulu speaking yang dipimpin oleh anak kami Kerlina. Silakan Kerlina, silakan kita dulu. Ya. Tentunya teman-teman sudah tahu kan, jadi kita mulai ya. Oke. Fokus. Melihat, mendengar, mengingat, mengingat, fokus. Sekali lagi ya, biar lebih semangat lagi. Ya. Fokus. Melihat, mendengar, menyimak, mengingat, fokus. Baik, kepada anak kami, mari kita presentasikan ya tugas yang sudah anak-anak kami kerjakan. Mulai dari pertama adalah kelompok pertama, nanti baru nanti ditanggapi oleh kelompok yang lain. Jadi silakan menyampaikan suatu hasil daripada diskusi kalian. Silakan. Ya, baik.
kami pendahuluan dari teks itu Pantai Laguni ini memang pantai yang baru dikenal atau pantai yang baru naik daun. Pantai ini baru naik daun pada tahun 1993. Jadi pendahuluan dari teks di atas menurut kami yaitu Pantai Laguni ini memang pantai yang belum dapat dikenal secara Ya baik, coba silakan disimak ditanggapi apa yang telah disampaikan oleh kelompok satu, kelompok yang lain 2, 3, 4 silakan ditanggapi. Pendahuluan dari teks di atas yaitu Pantai Laguni adalah pantai yang belum lama dikenal karena Pantai Laguni mulai naik daun di kalangan para peselancar mulai pada tahun 1993. Oleh karena itu, pantai ini baru diakui kesempurnaannya untuk berselancar oleh para peselancar di dunia yang sudah pernah ke Pantai Laguni. Baik, terima kasih. Ada lagi dari kelompok yang lain? Ada Pak. Ya silakan kelompok 4. Menurut kami di kelompok 4, pendahuluan yang terdapat dalam teks diskusi di atas yaitu Pantai Laguni memang belum lama dikenal karena pantai ini mulai naik daun di kalangan para peselancar mulai tahun 1993. Pantai Laguni ini terletak dengan Pantai Sorake yang berjarak antara Pantai Laguni dengan Pantai Sorake hanya 2 km, berlokasi sekitar 12 km dari Teluk Dalam, ibu kota Kabupaten Selatan Sumatera Utara. Baik, terima kasih. Mungkin ada dari kelompok 3. Silakan. Pantai Laguni memang belum lama dikenal karena pantai ini mulai naik daun di kalangan para peselancar mulai tahun 1993. Pantai ini baru diakui kesempurnaannya untuk berselancar oleh para peselancar dunia yang sudah kesini. Para peselancar ini memacu adrenalin di lautan dengan ombak dan membandingkan matahari yang bisa membuat suhu. Di atas argumen anak kami yang telah anak kami sampaikan saat ini. Karena anak-anak kami silakan kita teruskan struktur yang kedua. Apa kedua tadi? Yang pertama tadi adalah pendahuluan kan? Ya. Pendahuluan. Yang kedua Isu berdasarkan. ya, dan yang ketiga Kesimpulan. Baik, silakan dikerjakan. Menurut kami, dari teks diskusi di atas, Pantai Laguni ini memang bagus untuk berselancar atau sering, tapi keluhan para peselancar yaitu Pantai Laguni ini bisa politik. Teman dari Pantai Laguni, menurut kami dari kelompok 1, Pantai Laguni memang pantai yang sangat bagus untuk dikenal dan Pantai Laguni juga sangat bagus dan indah. Baik, menurut kami dari kelompok 2, isu dari teks diskusi di atas adalah Pantai Laguni merupakan tempat yang sangat didamkan para peselancar profesional. Selain itu juga, ombak Pantai Laguni nyata karena bisa mencapai 20 meter. Pantai Laguni juga sudah beberapa kali menjadi lokasi lomba peselancar baik nasional maupun internasional. Kesimpulannya dari teks diskusi di atas yaitu Pantai Laguni adalah pantai yang sangat indah dan didamkan oleh banyak orang karena Pantai Laguni memiliki ombak yang sangat tinggi sehingga lomba surfing digelar
antara Juni hingga Juli, di mana Pantai Laguni ramai dan dikunjungi wisatawan mancanegara. Baik, ada lagi? Silakan kelompok yang lain. Kelompok 3. Silakan. Berselancar di Pantai Laguni merupakan tempat yang sangat didamaikan para peselancar profesional. Pantai Laguni sudah beberapa kali menjadi lokasi lomba selancar baik nasional maupun internasional. Jadi dari kelompok 4 kami mengambil kesimpulan yaitu bahwa Pantai Laguni ini sangat seru karena banyak warga lokal setempat terutama anak mudanya dapat menjadi pemandu dan pelatih apabila Anda ingin berselancar di Pantai Laguni karena Pantai Laguni ini dapat menarik keindahan alam. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu. Nol, lanjut. Silakan kita akan melaksanakan evaluasi ya. Ini nanti dijawab. Baik, sudah siap ya? Sudah. Kan kita coba akhiri daripada pelajaran kita pada hari ini dan sebelum kita buat istirahat, marilah kita laksanakan refleksi. Jadi saya tanya kembali pandangan kami, apa itu pengertian daripada teks diskusi? Silakan. Diskusi adalah baik, yang kedua adalah tujuan. Ya, yang ketiga adalah struktur. itu rangkaian argumen, kesimpulan atau saran. Silakan, siapa yang bisa? Ya, silakan. Strukturnya. Yang pertama adalah pendahuluan atau isu, yang kedua rangkaian argumen, yang ketiga kesimpulan atau saran. Ya, terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu. Baik, kita akan lanjutkan pada minggu depan, ya. Jadi kami himbau anak-anak kami supaya anak-anak kami jangan hanya di sekolah kita belajar, nanti kalau sudah sampai di rumah silakan anak-anak kami mengulangi di rumah pelajaran yang telah Bapak sampaikan kepada anak-anak kami pada saat ini. Sehingga nanti kalau kita berulang di rumah, maka anak-anak kami itu bisa paham apa materi kita pada saat ini. Nah, jadi mari kita tutup daripada pelajaran kita pada saat ini. Siapa yang memimpin kita kembali dalam doa? Kita berdoa. Bapa yang kami sembah dan kami puji, terima kasih Bapa atas kasih dan karunia-Mu, Engkau limpahkan dalam hidup kami, Engkau telah menolong kami dari tadi hingga kami ingin mengakhiri mata pelajaran kami pada hari ini. Itu semua bukan karena kekuatan kami, tetapi hanya oleh Engkau balas kasih-Mu kepada kami semua. Ya Tuhan, sebelum kami meminta dan memohon, kami sangat percaya bahwa banyak dosa yang Tuhan akan berbuat di depan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ampunilah baik kami Tuhan, supaya ya Tuhan hanya doa lagi yang jauh dari